sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Supardi berawal dari kesukaannya dalam mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Kini ia harus ikhlas. Tubuhnya terkena serangan stroke. Kena stroke-nya tuh jam 2 tuh saya terasa pusing-pusing. Gak lama kemudian saya udah bilang gak kuat, langsung lemes, langsung pingsan. Ponis katanya stroke. Tangan gak bisa bergerak, kaki susah diangkat. Penyebabnya karena stres, kecapean, kurang tidur. Dokter mengatakan Supardi mengalami stroke. Namun, pasca pulang dari rumah sakit, pola hidupnya tak kunjung diperbaiki. Hingga setahun kemudian, ia kembali terkena serangan stroke dengan kondisi gula darah yang tinggi. Saya pusing-pusing nggak bisa, kemarin buat melihat tuh muter. Jadi saya langsung bawa ke rumah sakit, yaitu baru ketahuan ada gula, ada asam urat, ada kolesterol tinggi. Gula darahnya waktu itu 250, asam urat hampir 10, kolesterol 200 lebih, terus tensinya juga 140-150/80. Kini, Supardi masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Lantas, apa Anda masih merasa punya tubuh yang sehat meski punya kebiasaan makan yang sama? Mari kita simak sampai akhir untuk mendapatkan solusinya. Pemirsa Go Healthy, bayangkan jika suatu hari tubuh yang dulu kuat perlahan-lahan melemah dan kemudian tidak bisa digerakkan. Itulah yang dialami oleh Pak Supardi. Stroke bukan datang tiba-tiba. Semua terjadi akibat dari kebiasaan yang kita anggap biasa saja. Makanan manis, stres yang nggak bisa dikelola, kurang tidur, merokok, dan ada beberapa faktor lainnya. 2 kali stroke. Pak Supardi, selamat datang di Go Healthy. Terima kasih ya Pak ya, buat waktunya Pak. Itu. Tangan mana yang masih sulit digerakkan? Tangan kanan. Yang kanan ya. Berarti sudah bertahun-tahun ini Pak ya? Ya sudah 9 tahun, hampir 10. Untungnya jalannya sudah mulai biasa ya Pak? Jalannya mulai biasa, cuman tangan susah diangkat ke atas, tapi ke Bapak belakang. Masih semangat untuk pemulihan Pak? Alhamdulillah masih semangat. Mau pulih Pak? Mau pulih. Bapak yakin Bapak bisa pulih? Mudah-mudahan Allah menghendaki. Amin, amin. Harus punya keyakinan gitu Pak. Pemirsa, Pak Supardi akan bercerita. Tadi kami sudah tampilkan riwayatnya lewat video singkat. Sekarang yang dibutuhkan oleh praktisi kesehatan dalam rangka memberikan solusi kesehatan untuk Pak Supardi adalah kronologi ceritanya Bapak. Bapak harus cerita jujur, nggih? Silakan. Praktisi kesehatan memulainya. Keluhan apa sih yang Bapak rasakan sebelum terdiagnosa stroke tadi? Apakah pusing berputar, apa tiba-tiba jadi tidak bisa bergerak satu sisi seperti itu Pak? Kan bagaimana? Saya stroke pertama itu karena kelelahan dan stres ya. Oke, itu penyebabnya ya Pak ya? Penyebabnya ya. Nah, keluhan yang dirasakan Pak waktu itu bagaimana Pak? Tahu-tahu kita habis pusing kan, terus bikin kopi ya. Simbo, kok aku rasanya ngantuk banget, ora kuat. Lah saya langsung les gitu. Udah nggak inget apa-apa. Oh, tapi rasanya tuh ngantuk. Rasanya ngantuk, les gitu aja. Bukannya pingsan Pak? Pingsan itu. Oh, pingsan. Ya, les gitu, pingsan. Terus sama adik saya dibawa ke rumah sakit Karangmojo waktu itu. Nah, pemirsa, ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ketika ada gejala seperti sakit kepala, kemudian pusing berputar, ini jangan dianggap remeh. Langsung bawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih optimal. Karena kalau kita berbicara tentang stroke, ini ada gejalanya yang khas. Kalau disingkat segera KRS. Segera KRS, ini senyumnya miring, kemudian gerakannya jadi lemah, kemudian ini bicara pelo, kemudian kebas,
ya. Kemudian R ini rabun atau penurunan tajam penglihatan, dan S adalah sakit kepala atau pusing berputar yang penyebabnya tidak jelas. Jadi ketika satu gejala ini ada pada Anda, langsung ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan supaya ketika kita sudah tegak diagnosa, pengobatan jadi lebih optimal. Betul. Pemirsa, bicara mengenai stroke itu, yang rusak atau yang bermasalah itu bukan otot di tangan, tapi bagaimana kemudian otak gitu ya, aliran darah di otak ini kemudian mengalami gangguan. Sehingga yang harusnya dia beri perintah kepada tangan untuk bergerak, nggak ada lagi perintahnya, nggak bergerak tangannya. Kalau dilihat tangannya nggak kenapa-napa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sekali kena stroke bukan berarti selesai sampai sana. Sebetulnya adalah ada yang namanya medical check up. Waktu tahu, oh ada hipertensi, apa hipertensinya aja yang kita kejar? Tentu tidak. Dilihat lagi yang lain, apalagi umurnya Pak Supardi ini pun sudah banyak ya Pak ya, kita semua udah banyak nih sebetulnya. Apalagi barangkali pola hidup pun tidak terlalu baik. Jadi pemirsa, kalau sudah tahu pola hidup nggak terlalu sehat, pernah punya penyakit hipertensi, dicek semua, bukan cuman hipertensinya saja. Ternyata hipertensinya dijaga dengan baik, tapi stroke kedua terjadi karena, maaf ya Pak Supardi, abai nih Pak. Jadi kayak kecolongan karena ada kencing manis, ada diabetes di sana. Stroke yang kedua berhubungan dengan gula darah yang tinggi. Jadi Pak Supardi 2 kali kena stroke dengan penyebab yang berbeda. Yang dua-duanya punya komplikasinya, ujungnya adalah ke stroke juga. Sebelum kita mengambil gambar ini, kita lakukan pemeriksaan nih pemirsa. Nah, hasil dari tekanan darahnya masih tinggi Pak, di 151/79. Ini dengan konsumsi obat masih tinggi ya Pak ya, karena ini harus 120/80. Bahkan kalau punya riwayat stroke, sebaiknya di bawah 120/80. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kolesterolnya. Kolesterolnya ini masih di atas 219. Nah, targetnya adalah di bawah 200. Jadi harus upaya tambahan ya Pak ya, yang memang Bapak harus ambil karena 2 faktor resiko masih belum terkendali. Karena seperti kita tahu bahwa stroke bisa berulang, dan apabila berulang gejalanya semakin berat. Saya akan minta praktisi kesehatan untuk memberikan solusi tambahan kepada Bapak nih, supaya Bapak bisa segera pulih. Mau terima Pak? Mau. Monggo silakan. Jadi pemirsa di rumah maupun Pak Supardi, ini kalau kita bicara dengan mengenai stroke tuh Pak ya, ada 2 yang harus dipikirkan. Yang pertama, gimana caranya percepatan pemulihan stroke-nya ya Pak ya, supaya fungsi tubuh semua bisa kembali ya normal. Tapi di sisi lain yang harus diingat pemirsa adalah penyebabnya pun harus kita kendalikan dengan baik. Kenapa? Kalau kemudian kita cuma mikirin gimana caranya bisa jalan lagi, tangannya bisa bergerak lagi, lupa nanti penyebab awalnya mesti dijaga karena dia bisa menyebabkan stroke yang berulang lagi. Ya, berhubungan dengan hipertensi, yang akan kita bahas solusinya adalah berkaitan dengan yang namanya teknologi laser. Ini adalah alat yang digunakan oleh Bang Coki di pergelangan tangan sebelah kiri, yang nanti akan menyinari 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Sebetulnya dinding pembuluh darah yang namanya endotel itu secara normal akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide atau NO yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Tapi fungsinya banyak sekali, salah satunya membuat aliran darah menjadi lebih lancar, menghambat terjadinya gumpalan darah dan penyumbatan. Tapi sayangnya dengan bertambahnya usia, nitric oxide ini jumlah produksinya akan berkurang. Waktu dia berkurang, fungsinya pun akan berkurang. Ini yang akan terjadi di umur 60-an, 50-an, dengan sendirinya pembuluh darah menjadi menyempit. Darah pun menjadi lebih kental, dan yang namanya sel-sel darah ini akan lebih mudah menggumpal. Jadi apalagi yang terjadi? Sirkulasi darah menurun, aliran darah menjadi melambat, dan dengan sendirinya akan mudah terjadinya sumbatan di dalam pembuluh darah. Ingat, sumbatan di otak jadinya stroke, sumbatan di jantung jadinya serangan jantung. NO yang menurun ini harus kita tingkatkan kembali supaya mendapatkan fungsinya secara optimal.
Ya, teknologi laser ini, sinar lasernya akan menembus lapisan-lapisan kulit dari epidermis sampai kemudian pembuluh darah. Sampai di pembuluh darah, dia akan mengaktifkan dinding pembuluh darah untuk menghasilkan nitric oxide yang tadi sudah berkurang karena bertambahnya umur. Nitric oxide yang meningkat ini akan membantu sirkulasi darah. Darah menjadi lebih lancar dan tambahannya lagi adalah pembuluh darah menjadi melebar. Sehingga dengan sendirinya aliran darah menjadi lebih lancar dan menghambat terjadinya sumbatan. Jadi sirkulasi darahnya sudah lancar, pembuluh darahnya menjadi lebih besar dan tambahannya adalah karena gesekan berkurang, tensinya pun lebih terkendali. Jadi sudah saatnya orang-orang dengan hipertensi mengendalikan tensinya dengan baik. Tambahannya lagi adalah orang-orang yang usianya juga sudah banyak karena nitric oxide pasti berkurang produksinya. Gunakan teknologi laser untuk menjaga sirkulasi darah dan menjaga tensi Anda. Nah, ketika terjadi sumbatan, ini akan membuat aliran menjadi tidak lancar. Apabila terjadi pada otak, bisa terjadi stroke. Apabila terjadi pada jantung, bisa terjadi serangan jantung. Nah, kemudian ketika aliran darah ini tidak lancar, dia akan berpengaruh pada kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, ini akan dibantu untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-parunya, yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Anda dapat dilihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Ada titik LU untuk kesehatan paru-parunya. Nah, pemirsa, kita belajar dari kasusnya Pak Supardi, di mana stroke ini disebabkan karena tensi yang tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, ini yang perlu dikendalikan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, sehingga komplikasi dapat terhindar. Pemirsa, ini alat kesehatannya yang dipakai di pergelangan tangan kiri seperti saya lakukan. Ini Pak, nih anak muda, bapak-bapak, sebenarnya segala usia yang penting sudah cukup menuju dewasa. Waktu santai, berolahraga ringan bisa dipakai. Bukan sepanjang hari dipakai alatnya, tapi cukup 2 kali sehari. Jadi durasinya Pak, sekali pakai 15 menit sampai 60 menit, pagi dan malam. Sesantai ini. Kenapa digunakan bahasa asing namanya portable, pemirsa? Jadi bisa dibawa kemana saja, mengaksesnya pun mudah. Terapinya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini Pak, teknologi lasernya barusan dibahas sama Mbak Lula sama Mas Yo. Dan yang setiap hari sebenarnya Bapak tonton juga ya? Iya, tonton. Di Metro TV. Metro TV. Jadi waktu Bapak nonton acara kami, Bapak juga berpikir bahwa Bapak perlu sebenarnya. Iya, sebenarnya perlu acara ya. ini. Acara perlu. Memang harus itu ya. diusahakan Bapak. Bagi Anda yang bertanya-tanya, ini waktunya Anda menghubungi nomor call center. Untuk mengingatkan Anda bahwa AccuLaser adalah alat kesehatan dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar biru, dan 2 sinar kuning, di mana masing-masing membawa manfaat tersendiri. Titik-titiknya sudah dirancang sedemikian modern, begitu canggihnya, guna meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi, penggunaan rutin AccuLaser akan bantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, bahkan asam urat yang tinggi, Pak. Apa manfaat terbaiknya? Supaya kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi, seperti serangan jantung, gagal ginjal, atau stroke yang pernah dialami oleh Pak Supardi sendiri. Ini waktunya Anda segera mengambil tindakan. Telepon kami, nomornya sudah dimunculkan di layar, nomor call center. Berlombalah, berjuanglah menghubungi tim call center kami. Dan pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Sekarang ya pemirsa, kami tunggu telepon Anda. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh
semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bicara fakta, yang berikut ini akan membuat Anda lebih peduli lagi kepada orang-orang yang pernah mengalami stroke. Pemirsa, setengah dari penderita TIA terkena serangan stroke permanen. Penjelasannya ada di Mbak Lula. Jadi kita terangkan dulu mengenai TIA-nya, Transient Ischemic Attack, yang sering dianggap adalah stroke ringan atau mini stroke. Sebetulnya tidak ada stroke yang ringan. Yang terjadi adalah penyumbatan di pembuluh darah otak. Tapi sumbatannya kemudian bisa lolos lagi. Karena itu si TIA ini hanya menimbulkan gejala selama 24 jam. Orang yang beranggapan kemudian, loh saya balik lagi kok, bisa jalan lagi, tangan saya bisa bergerak lagi, berarti selesai sampai sana. Sebetulnya kalau saya bilang TIA ini adalah peringatan gitu dari Tuhan kepada kita. Sudah kejadian stroke sebetulnya, tapi sumbatannya sempat lolos lagi. Tapi tidak kemudian yang namanya keberuntungan itu akan selalu terjadi. Begitu TIA setelah terjadi, yang harus dikerjakan adalah kita harus melihat apa faktor resiko sampai TIA terjadi. Karena TIA sendiri adalah stroke juga. Cuman kita beruntung karena sumbatannya bisa lolos ya. Dan berarti apa yang harus dikejar? Semua penyakit yang bisa menyebabkan komplikasinya ke arah stroke. Kalau tidak dikejar, tidak dirapikan dengan pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah terjadinya stroke yang permanen. Yang ceritanya sama, adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Ingat, stroke hanya terjadi waktu ada gangguan aliran darah di otak. Jadi sudah pernah terjadi kejadian di Tia, kejadian lagi sekarang waktu terjadinya stroke permanen. Jangan anggap enteng TIA tersebut. Stroke tidak pernah ringan, selalu berat. Mari kita belajar lagi dari Pak Supardi. Istrinya Pak Supardi juga kena stroke, pemirsa. Itu gantian berarti sama Bapak? Ya, waktunya dia berbeda? Berbeda 2019 saya kena. Duh, Bapak. Kalau waktu Bapak kena stroke kan yang ngurusin Ibu. Iya. Waktu Ibu kena stroke kan Bapak juga lagi pemulihan stroke. Iya, tapi kita alhamdulillah bisa menjalaninya. Oh, saling membantu jadinya ya. Tapi keadaan istri Bapak sekarang bagaimana? Pemulihannya sudah sejauh apa? Ya, dia udah 50% lah. Cuman jalan masih kaki diseret, agak diseret, belum normal. Memang ini sudah waktunya tangan, Pak. Iya. Menurut saya sudah waktunya Bapak sama Ibu di rumah ya, Ibu lekas pulih ya, menggunakan teknologi laser Pak. Ya kembali lagi bicara teknologi laser nih Mbak Lula sama Mas Yo. Alat ini kan memang didesain untuk sekeluarga pakai kan. Betul. Jadi kalau Bapak punya alatnya, ini seperti saya pakai, gantian Pak, saya sama istri saya. Bisa berdua pakai ya? Iya, karena tidak sepanjang hari kita lantas pegang atau dikaitkan begini terus, enggak. Iya. Pagi sekali pakai, sore atau malamnya juga pakai yang kedua. Iya. Nah, kemudian pola hidup yang sehat lainnya juga harus dijalankan. Bukankah begitu, Mas Yo? Benar sekali. Benar Nah, sekali. penyebabnya Pak Supardi stroke yang kedua ini kan diabetesnya ya. Iya. Diabetes, Colongannya, Pak. kolesterolnya tinggi ya. Iya. Nah, ini kita berbicara ketika orang mengalami diabetes, gula darah ini tidak bisa diubah menjadi energi. Ya, makanya orang-orang diabetes ini kadang mengalami lemas, kemudian mudah ngantuk pada siang hari ya, karena gula darahnya ini dibiarkan saja tidak diubah menjadi energi. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang penggunaan teknologi laser, maka ini bisa mengendalikan gula darah dan kolesterol. Caranya bagaimana? Jadi ketika Anda nih menggunakan teknologi laser, nah lasernya akan menembus lapisan kulit sampai pembuluh darah.
Di dalam pembuluh darah ini akan menstimulasi produksi nitrik oxide. Nitrik oxide dengan bantuan oksigen ini akan meningkatkan kerja dari mitokondria. Mitokondria ini apa? Mitokondria adalah dapur energinya sel tubuh kita. Nah, ketika mitokondria bekerja akan mengambil gula dan kolesterol akan diubah menjadi energi. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, energi Anda pasti akan meningkat. Tetapi hasilnya apa? Gula darah, kolesterol akan lebih terkendali. Ketika kolesterol, gula darah terkendali, maka faktor resiko terjadinya komplikasi sudah Anda hindari. Kalau pakai teknologi laser itu Pak, dia itu satu kesatuan. Nggak cuman yang dipakai di tangan ya Pak, di pergelangan tangan sebelah kiri, tapi juga ada ekstensinya yang kemudian bisa digunakan di dalam rongga hidung yang namanya intranasal. Ini apalagi buat orang-orang yang stroke ya Pak ya. Kenapa di dalam rongga hidung? Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala Pak. Jadi nanti kalau kemudian dipasang, dia akan menyinari pembuluh darah tersebut, akan dihasilkan nitrik oxide yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Nanti ya Pak ya, dia akan kemudian meringankan sakit kepala, migrain, sinusitis, dan juga bisa mencegah stroke atau stroke yang berulang. Kemudian dengan nitrik oxide sendiri, dia akan kemudian menjaga fungsi memori dan fungsi kognitif dari otak kita, sehingga mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi pastikan kalau Anda punya teknologi laser, jangan lupa untuk kemudian menggunakan intranasalnya yang merupakan satu kesatuan karena fungsinya begitu besar. Nah, untuk gerakan tangan dan kaki Bapak seperti apa? Coba bisa dicontohkan angkat tangan, Pak. Nah, ini itu coba maksimal ya, ini Pak. ya. Bandingkan dulu tangan kiri sama tangan kanan. Tangan kiri bisa begini, bisa begini. Kalau kanan Pak? Kanan begini. Ini kekakuannya. Oke, kemudian kalau jalannya Pak? Jalannya, alhamdulillah ada. Tapi masih agak berat ya di sisi sebelah kanan ya, benar sekali. Kecepatan Bapak kalau jalan seperti itu Pak? Iya. Kalau ini ya kadang-kadang kalau lagi gerak kerja gitu ya agak lambat. Karena kalau cepat akan kerasa lebih banyak ya Pak beratnya ya. Nah, pada orang-orang stroke, kemudian orang-orang diabetes yang lemas, ini kan untuk bergerak agak susah nih. Nah, ini butuh namanya tambahan teknologi Pak, supaya otot ini tetap harus bergerak. Nah, ini diperlukan namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Caranya ini ditempelkan pada otot, bisa pada lengan, bisa pada kemudian paha, kemudian pada betis. Nah, ini digunakan pada anggota gerak yang lemah, yang tidak bisa bergerak secara maksimal. Tujuannya adalah menstimulasi otot dan saraf supaya bisa bergerak Pak. Nah, karena otot ini fungsinya banyak, bisa dari metabolisme gula, dan juga ketika otot ini tidak dilatih maka otot menjadi kecil. Kalau otot kecil maka geraknya makin susah karena penyangga tubuhnya tidak ada. Makanya untuk pasien-pasien pasca stroke, kemudian orang-orang dengan diabetes, ini harus tetap melakukan aktivitas untuk melatih otot dan geraknya. Nah, pemirsa, Pak Supardi sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan kita sudah belajar dari kehidupannya. Izinkan saya rangkum riwayat kesehatan Pak Supardi di usia 66 tahun dengan sejarah seperti berikut. Terkena serangan stroke 2 kali, kadar gula darahnya masih tinggi 250, kolesterol 219, tensinya juga tinggi pemirsa 151. Tangan dan kaki kanannya terasa sulit digerakkan. Kemudian Mbak Lula dan Mas Yo memberikan saran. Tolong tetap kontrol ke dokter ya Pak ya. Obatnya dikonsumsi Pak dengan rutin? Bagus. Kemudian yang ketiga, rutin melakukan latihan dan perbaiki pola makan. Ini bisa dibantu sama NMES. Juga bersamaan dengan saran masukan yaitu menggunakan teknologi laser. Bapak sudah siap menggunakan teknologi laser? Siap. Karena ini adalah alat kesehatan untuk keluarga. Saya rasa sangat baik kalau Bapak juga bisa berunding dengan keluarga.
untuk menggunakan teknologi laser. Mbak Lula dan Mas Yo, sekali lagi terima kasih atas kontribusinya hari ini. Segala edukasinya dan kejujuran Pak Supardi kami sangat hargai. Cara mendapatkan AccuLaser, saya kasih tahu Anda yang paling aman. Hubungi nomor call center yang muncul di layar televisi Anda. Sekarang, jangan ditunda. Baik, Anda mau foto dulu, nanti dihubungi setelah saya menutup acara. Monggo, silahkan. Pastikan Anda menekan nomor yang benar di call center Gogo Mall, karena tim kami sudah siap dari tadi untuk menerima telepon Anda. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Pemirsa, kami tunggu telepon Anda dan nantikan episode berikutnya Go Healthy untuk membahas kesehatan Anda dan saya. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.